UUD 45 atau konstitusi itu sangat penting dan menjadi peraturan dasar, ya, namanya undang-undang dasar. Jadi seluruh peraturan perundang-undangan itu mengacu pada UUD 45. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau ternyata negara itu tidak punya konstitusi, tadi pertanyaan dari belakang itu. Ya, kita lihat dulu apa yang diatur dalam konstitusi. Ya. Coba Anda lihat dalam UUD 45. Yang diatur di sana misalnya tentang organisasi negara. Diatur di sana misalnya tentang presiden, wakil presiden, lembaga presiden, wakil presiden, kementerian, diatur pula badan-badan, ya, seluruh badan yang ada di Republik ini diatur dalam konstitusi. Ya, kementerian tugasnya apa, kewajibannya apa, kewenangannya apa, gitu. Nah, bayangkan kalau suatu negara itu tidak punya itu, tidak punya konstitusi, apa yang terjadi? Bagaimana mengatur badan-badan? Bagaimana mengatur kementerian? Bagaimana mengatur presiden dan wakil presiden? Apa tugasnya? Apa yang dilarang? Bagaimana presiden bisa di-impeach misalnya? Kalau apa? Nah, itu semuanya diatur dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar. Jadi kalau konstitusi atau undang-undang dasarnya tidak dimiliki oleh suatu negara, ya chaos ya. Kita nggak tahu mau bernegara seperti apa gitu. Undang-undang dasar itu atau konstitusi itu tidak terhindarkan, harus ada. Ya, baik tertulis atau tidak tertulis. Gitu. Misalnya apa saja yang ada dalam undang-undang Anda lihat. Pertama tentang organisasi negara, kemudian tentang hak asasi manusia. Nah, kalau hak asasi manusia itu tidak diatur, tentu akan terjadi pelanggaran hak asasi di mana-mana. Gitu ya. Kemudian banyak lagi ya, mengatur pula tentang aturan hukum yang mengikat ya pada seluruh rakyat Indonesia, itu diatur juga di situ. Jadi kalau seandainya tidak ada itu semua, maka organisasi negara akan kacau ya, hak asasi manusia juga bisa dilanggar ya. Coba Anda lihat misalnya pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Apa bunyinya? Pasal 29 UUD 45 ayat 1 dan ayat 2. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya setiap orang negara menjamin kebebasan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah menurut dan kepercayaannya itu. Coba kalau pasal 29 itu tidak ada, ya, tentu tidak ada jaminan setiap orang bisa beribadah, gitu ya. Dengan adanya pasal dalam konstitusi itu, maka tidak boleh ada gangguan, hambatan terhadap setiap individu di negara ini untuk beribadah, gitu. Bayangkan kalau itu tidak ada, orang lagi sholat di masjid mungkin bisa diganggu, orang lagi beribadah di gereja mungkin bisa diganggu, ya, beribadah di kelenteng, di mana lagi itu sinagog atau apa mungkin bisa diganggu, gitu ya. Tapi dengan adanya konstitusi pasal 29, maka setiap warga negara Indonesia bebas dan terjamin beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, gitu ya. Termasuk misalnya orang yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan misalnya, kan ada Kejawen ya, atau apa di Batak itu ada apa namanya itu, lupa saya pernah ke sana, ke Danau Toba itu, dan bertemu dengan penganut kepercayaan di sana itu, gitu ya. Mereka bisa beribadah dengan baik karena memang ada jaminan ini, gitu ya, ada konstitusi yang menjamin, gitu.
Coba misalnya pasal, sebagai contoh ya, pasal 26 coba tentang apa, baca. Pasal 26 tentang warga negara. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang Ya. Ya, itu ketentuan gitu ya. Coba kalau tidak ada itu kan seminggu lalu sudah kita bahas, ya kan? Kalau tidak ada itu nggak jelas ini warga negara Indonesia atau bukan. Tapi karena ada ketentuan ini di pasal 26, 27, 28 tentang warga negara dan penduduk, maka semuanya menjadi jelas. Dan setelah jelas, kita sebagai warga negara misalnya terjamin kehidupannya, hak miliknya, ya, hak berserikat, berkumpul, berpolitik, ya, dan lain sebagainya. Dengan adanya itu semuanya menjadi terjamin, gitu ya. Bagaimana tadi dengan pertanyaan teman Anda, sudah terwujud atau belum? Gitu ya. Nah, dengan ini sudah ada jaminan. Memang kadang-kadang ada pelanggaran terhadap undang-undang dasar ini. Gitu ya. Orang mau beribadah diganggu, ya. Apa yang terjadi di mana itu? Di Lebak itu ya. Agama apa itu namanya itu? Ahmadiyah gitu kan. Mereka mau beribadah diganggu, bahkan dibunuh gitu kan. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya, di Kuningan misalnya masih ada gangguan, hambatan buat kepercayaan Sunda Wiwitan misalnya, ya. Kan nggak semuanya orang harus beragama Islam kan? Kalau mereka percayanya Sunda Wiwitan ya silakan aja. Itu konsekuensinya pribadi masing-masing ya. Nah, negara menjamin itu. Kalau Anda percaya dengan ajaran Islam ya negara menjamin kebebasan Anda beribadah beragama Islam. Kalau Anda percayanya dengan Sunda Wiwitan misalnya, ya silakan gitu. Ya. Sebagai negara yang bukan negara agama, tugasnya adalah mengayomi, memayungi agar semua pemeluk agama itu bisa beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Gitu. Intinya di situ. Konstitusi itu di situ. Apalagi konstitusi di negara beragam seperti Indonesia, itulah yang menjamin kita bisa hidup bersama dalam satu negara. Gitu ya. Kalau tidak ada itu pasti pecah belah. Ya, tidak mungkin. Kalau tidak ada sila pertama Pancasila, tidak ada pasal 29 Undang-Undang Dasar, tentu yang ada adalah konflik terus. Ya, yang ada saling bantai terus. Merasa benar sendiri. Setiap agama pasti merasa benar sendirinya. Pasti itu. Yang agama Islam pasti merasa yang benar agama Islam. Yang agama Kristen pasti mereka yang agama Kristen. Yang agama Katolik pasti mereka merasa yang Katolik lah yang benar. Semuanya begitu. Ya. Nah, untung para founding fathers kita sudah meletakkan dasar-dasarnya. Seperti saya pernah katakan, seperti dikatakan Ki Hajar Dewantoro, agar bangsa yang beragam ini bisa bersatu, ya, tetap bersatu, maka yang harus dipikirkan adalah kesamaan dasar-dasarnya saja. Gitu. Semua orang Indonesia itu percaya kepada Tuhan. Ya sudah, dibuatlah ketuhanan yang maha esa. Gitu. Ya. Semua percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Tidak boleh ada penyebaran ateisme. Ya. Jika ada seseorang yang menyebarkan ateisme atau kepercayaan bahwa Tuhan itu tidak ada, nah itu berurusan dengan hukum. Ya. Lain halnya kalau dianya sendiri memang nggak percaya Tuhan, untuk dia sendiri ya terserah aja kan. Tapi begitu dia menyebarkannya kepada orang, kepada publik, nah itu menjadi berhadapan dengan negara, karena negara kita berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa, berdasarkan pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Gitu ya. Selama orang-orang itu beragama, menyebarkan agamanya, silakan aja. Gitu. Negara memayungi itu. Gitu ya. Tetapi tentu saja menyebarkan agama tidak dengan cara-cara yang pemaksaan misalnya, anti intimidasi atau membujuk dan lain sebagainya. Gitu kan?
negara menjamin bahwa setiap pemeluk agama itu beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Gitu. Pasal-pasal lain juga mengatur tentang kehidupan bernegara ya. Tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31 32, tentang perekonomian nasional pasal 33 34. Itu semuanya diatur. Jadi konstitusi itu sangat penting ya, karena mengatur berbagai hal tentang kehidupan bernegara. Presiden pun bisa diimpeach atau bisa digulingkan kalau bertentangan dengan UUD 45, bertentangan dengan konstitusi. Gitu ya. Karena tugas presiden ya menjalankan konstitusi. Gitu ya. Tugas presiden menjalankan konstitusi. Apa misalnya dalam bidang agama? Ya mengayomi seluruh pemeluk agama. Ya, agar seluruh pemeluk agama bisa beribadah, bisa memeluk agamanya dengan tenang, beribadah dengan tenang ya. Dan kalau kata Bung Karno, sila pertama Pancasila itu ketuhanan, itu memungkinkan adanya relasi sesama bangsa Indonesia yang semesra-mesranya. Ya. Kenapa? Karena semuanya ada dalam payung ketuhanan itu. Gitu ya. Soal definisi ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ada yang mengatakan Esa itu kan satu. Berarti itu hanya ini tentang Tuhannya orang Islam. Nah, itu debatable ya. Dan definisi ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan kompromi dari sila sebelumnya. Dari bunyi sebelumnya. Bunyi sebelumnya kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan agama atau syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kan gitu. Tapi kemudian yang non-Islam tidak setuju, dan kemudian dibuatlah kalimat yang baru, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu bisa diterima oleh seluruh tokoh-tokoh dari berbagai agama ketika itu. Artinya apa? Artinya ketuhanan yang Maha Esa itu juga bisa diterima oleh orang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya, dan lain-lain. Gitu. Jadi itu memayungi semuanya. Yang menyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu hanya Islam, nah itu ahistoris tuh. Karena justru sejarahnya itu merupakan hasil kompromi. Itu merupakan hasil kompromi. Jadi konstitusi itu sangat penting, dan itu mendasari seluruh undang-undang di atasnya. Ya, seluruh undang-undang di atasnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan konstitusi juga memang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu kira-kira tambahannya ya. Ya, silakan. Kita tanya ke sana dulu.